Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana hingga saat ini Allah masih jadikan kita hamba-hambanya yang beriman. Dan alhamdulillah dalam cuaca yang gerimis kita dapat langkahkan kaki kita ke tempat ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan kita pun tidak pulang ke rumah, kita duduk di majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan duduknya kita ini di majelis yang mulia ini Allah limpahkan rahmatnya kepada kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Biasanya tengah ini penuh, namun mungkin karena cuaca mau hujan, yang tengah pulang ke rumahnya kali ya. Baik, hari ini kita akan sambung tafsir Al-Munir. Kita akan masuk pada ayat yang ke-103 ya. 103. Betul. 103 kan? Ayat yang ke-103. Alhamdulillah ada hamba Allah yang mewakafkan kitab untuk kita jadikan bacaan ya. Jadi seperti biasa kita akan tetap baca ayat Qur'annya saja, mengambil barokah daripada ayat Qur'an. Kemudian bapak-bapak yang memegang kitab nanti bisa melihat kepada kitab tersebut apa yang dibahas oleh pengarang kitab berkaitan ayat yang kita baca. Kita akan baca pada ayat yang 103. Walau annahum amanu wattaqau, halaman 27. Kalau kitab yang bapak-bapak pegang ayat halaman yang ke-27, baris yang agak ke bawah sedikit. Ya. Baik. Ustaz Nalim, silakan. Ayatnya pendek saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqu lamathuban. Walau annahum amanu wattaqu lamathuban. Barakallahu fiik. Baik, ayat yang kita baca tadi ayat yang ke-103. Ayatnya pendek sebab ayat ini adalah penutup dari kisah yang minggu lalu kita bahas. Ada yang pada minggu lalu ada yang agak sadar sedikit. Ini yang sebelah saya nih, Ustaz Nalim, beliau agak sadar
pembahasan saya tentang ayat yang ke-103 itu, pada akhir-akhir bagian ayat itu agak cepat, ya, sehingga penjelasannya tidak berapa rinci, ya. Dan memang saya akui saya percepatkan perbahasan, terutama pada perbahasan mengenai Allah menurunkan 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Penjelasannya saya tidak panjangkan waktu itu karena saya berharap ayat ini habis gitu. Namun kata beliau, Ustadz kalau bisa nggak apa-apa, 1 ayat 2-3 kali pertemuan, yang penting jelas begitu. Setuju nggak kalau begitu? Yang penting jelas ya. Baik, ayat yang ke-103 insya Allah kita akan bahas nanti. Namun saya akan sambung perbahasan pada ayat yang ke-102 yang belum sempat saya rinci. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya, beliau membahas ayat ini dengan cukup menarik. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah mengatur alam ini dengan begitu teratur. Manusia menempati bumi, kemudian di bumi juga ada makhluk lain yang menempatinya, yang dari segi penciptaannya dan tata aturannya sudah sangat teratur. Di bumi juga ada makhluk Allah yang tidak kelihatan oleh kita, namun sejatinya mereka itu ada, yaitu bangsa jin. Ya, mereka juga menempati bumi, tetapi mereka berada pada dimensi yang berbeda dengan kita. Nah, dari segi unsur penciptaan, dari segi fisiknya, sebetulnya yang lebih kuat manusia atau jin? Saya ingin tanya, sebetulnya dari segi unsur, dari segi fisik, yang lebih kuat manusia atau jin? Betul ya? Betul ya? Manusia lebih kuat ya? Lebih hebat ya? Dari segi fisik ya? Bukan dari segi apa yang Allah berikan kelebihan itu, bukan. Dari segi fisiknya. Sebetulnya lebih hebat dari segi fisik itu bangsa jin. Bangsa ini, makhluk ini, dia sanggup pergi ke tempat yang jauh hanya memerlukan beberapa menit saja. Ya, itu hebat bukan? Hebat ya? Kita memerlukan kendaraan untuk menuju tempat yang jauh, itu pun lama. Jin bisa menempuh tempat yang jauh hanya beberapa menit, bahkan kurang daripada itu. Dia bisa mengangkat benda-benda yang berat yang manusia tidak mampu mengangkatnya. Nah, dari segi unsur penciptaan, dari segi fisiknya, sebetulnya jin itu lebih kuat. Tetapi perbedaan unsur ini dijadikan alat untuk menyombongkan diri oleh iblis ketika iblis disuruh sujud oleh Allah kepada siapa? Kepada Adam. Makanya ketika Allah suruh para malaikat, termasuk di dalamnya adalah iblis, sujud kepada Adam, dia menolak. Aba wastakbara, dia menolak dan dia merasa lebih unggul daripada Adam. Karena dia melihat daripada segi fisik. Ya. Kata dia apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Iblis mengetahui sebetulnya dia lebih kuat, lebih hebat daripada Adam. Begitu.
Ya. Akhirnya dia tidak mau sujud kepada Adam. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, Allah laknat dia sampai hari kiamat. Setelah Allah laknat dia sampai hari kiamat, iblis minta sesuatu kepada Allah. Minta apa? Minta supaya usianya dipanjangkan sampai hari kebangkitan. Dikabulkan tidak oleh Allah? Dikabulkan. Kenapa dia ingin minta dipanjangkan usianya? Dia berkata kepada Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka semua. Siapa? Adam dan keturunan-keturunannya. Semuanya. Janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis ini dia dari bangsa jin ataupun malaikat sebetulnya. Dia dari bangsa jin atau dari bangsa malaikat? Jin ya? Hah? Jin ya? Yakin ya? Tetapi ketika Allah suruh para malaikat sujud, kenapa dia disuruh termasuk orang yang disuruh sujud kepada Adam? Malaikat atau jin nih? Wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tiba-tiba iblis menolak. Nah, jangan sampai keliru. Iblis bukan dari jenis bangsa malaikat. Dia adalah daripada bangsa jin. Buktinya Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Allah tegaskan pada ayat itu, kana minal jinni. Dia termasuk daripada bangsa jin. Baik. Ada kaitan nanti dengan sihir ini. Karena iblis daripada bangsa jin, maka keturunannya juga akan mewarisi sifat dari nenek moyangnya. Siapa? Iblis. Maka di antara para bangsa jin itu ada yang meneruskan cita-cita nenek moyangnya dulu, yang hari ini pun masih hidup, untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Melalui apa? Melalui ilmu sihir ini. Ya, melalui ilmu sihir ini. Maka ketika orang mempergunakan ilmu sihir, dia meminta khidmat bangsa lain yang lain dimensinya dengan dia. Ketika ada bangsa lain membantu manusia untuk melakukan kerosakan, maka yang akan terjadi adalah kerosakan demi kerosakan lagi. Makanya kenapa sihir itu dilarang? Karena kita mesti berhati-hati. Jin itu punya misi. Misinya apa? Menyesatkan manusia. Di antara jalannya adalah melalui ilmu sihir ini. Ya, jadi biar paham itu rantaian ceritanya. Kenapa akhirnya Allah haramkan mempelajari ilmu ini? Karena ilmu ini berkaitan dengan bangsa jin, yang bangsa jin itu juga punya misi, diantaranya adalah menyesatkan manusia. Baik. Nah, kemudian Allah selain menyebutkan cerita tentang Sulaiman tadi, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dua malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan manusia ilmu ini, bukan untuk dipelajari, tetapi untuk supaya manusia itu bisa membedakan mana yang mukjizat, mana yang ilmu sihir. Nah, sekarang kita baca kitabnya, biar yang wakafkan kitab itu ada pahalanya. Pertengahan, agak di pertengahan. Wakila, ya, agak di pertengahan. Wakila, cari dah. Innama unzila lita'limihi litamyizi bainahu wa bainal mu'jizati. Dikatakan, yakni ada pendapat yang berkata bahwasannya dua malaikat itu diturunkan oleh Allah
untuk mengajarkan ilmu sihir itu litamyizi bainahu wa bainal mu'jizah, untuk membedakan antara ilmu sihir dengan mukjizat, li'alla yaghtarra bihin nas, agar manusia tidak tertipu dengan ilmu sihir itu, karena bentuknya agak sama. Keajaiban-keajaiban yang dimunculkan juga agak sama. Maka diturunkanlah dua malaikat ini untuk mengajarkan manusia dan membedakan antara sihir dengan mukjizat. Li'anna as-sahrah, karena sihir, katharu fi dzalika zaman, sangat banyak pada zaman itu. Wastanbatu abwaban gharibatan minas sihri, dan mereka membuat satu kesimpulan, bab-bab yang aneh daripada sihir. Wa kanu yadda'una nubuwata, dan mereka mendakwa, mereka mengklaim bahwa ilmu sihir itu adalah bagian daripada nubuwah. Faba'athallahu ta'ala hadzainil malakaini, maka Allah mengutuskan dua malaikat ini, liyu'alliman nasa abwabas sihr, agar dapat diajarkan kepada manusia bab-bab tentang sihir, hatta yatamakkanu, sehingga manusia itu dapat memiliki kemampuan an mu'aradati ulaikal kadzabin, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk melawan para tukang sihir ini. Itu tujuannya. Ulaikal kadzabin, mereka para pendusta ini. Wa izhari amrihim 'alan nas, dan menunjulkan perkara kebohongan mereka di kalangan manusia. Ya, itu diantara tujuan diturunkannya malaikat ini. Bi Babila, di negeri Babil, wa huwa baladin min sawadil Iraq, yaitu satu negeri di daerah di kawasan Irak. Harut wa Marut, nama dua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Atfu bayanin lil malakaini, ataf bayan dari perkataan malakaini, li'annahuma malakani, karena sesungguhnya dua malaikat itu nazala minas samai, turun daripada langit. Kama akhrajahu Ibnu Jaririn an Ibni Abbasin, seperti yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir daripada Ibnu Abbas. Baik, hadirin jamaah sekalian, ini penjelasan daripada pengarang kitab tentang Harut dan Marut. Ada pendapat yang lain yang tidak disebutkan dalam kitab ini, yang barangkali Bapak Ibu pernah mendengarnya. Ini riwayatnya agak aneh, namun banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Kenapa Allah menurunkan dua malaikat ini? Dalam riwayat itu disebutkan, ketika para malaikat melihat keadaan bumi itu sudah begitu rusak dengan kelakuan manusia, pertumpahan darah banyak terjadi di kalangan manusia. Kemudian para malaikat ini, dia seperti berkata kepada Allah bahwa apa yang dulu dikhawatirkan oleh para malaikat betul-betul terjadi. Dulu sebelum Adam diciptakan, malaikat pernah berkata kepada Allah, wahai Tuhan, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan melakukan kerosakan di muka bumi? Bunuh-bunuhan, pertumpahan darah, begitu kan? Dia pernah berkata itu kepada Allah. Nah, ketika terjadi itu semuanya di muka bumi, para malaikat ini berkata, apakah yang kami dulu perkirakan salah? Ternyata betul kan? Manusia itu melakukan kerosakan. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam riwayat ini disebutkan, kalau begitu, kalau kamu tidak puas
dengan apa yang aku putuskan ini. Kalian pilih 2 malaikat di antara kalian untuk aku turunkan ke muka bumi, tinggal bersama mereka. Maka di antara para malaikat yang banyak itu dipilih 2 malaikat ini. Namanya Harut dan Marut. Diturunkan ke bumi dengan fisiknya seperti manusia. Tujuan asalnya mengajarkan ilmu sihir kepada manusia agar manusia jangan sampai tertipu dengan ilmu ini pada asalnya. Kemudian dalam riwayat tersebut disebutkan akhirnya malaikat ini akhirnya ketika turun ke bumi dia difitnah, dia diuji dengan perempuan. Dan pada akhirnya 2 malaikat ini terjatuh dalam perbuatan maksiat berupa perzinahan. Begitu. Nah, ini riwayat yang agak aneh. Kenapa? Malaikat itu adalah makhluk yang la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kalau dikatakan bahwa riwayat tersebut betul, ini sangat aneh. Maka riwayat ini ditolak oleh banyak ulama tafsir. Ya. Yang paling betul adalah malaikat ini memang diturunkan oleh Allah ke dunia. Tujuannya untuk apa? Mengajarkan kepada para manusia agar mereka dapat membedakan antara sihir dengan mukjizat. Ya, itu tambahan sekedar tentang ayat yang ke-103, yang ke-102. Baik, kemudian kita lihat yang ayat yang ke-103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum," dan seandainya bahwasannya mereka ai al-yahud, yakni orang-orang Yahudi, amanu, mereka beriman, bi Muhammadin al-musyari ilaihi fi qaulihi ta'ala, beriman dengan Muhammad seperti yang diisyaratkan padanya pada firman Allah Ta'ala, walamma ja'ahum rasulun min indillahi ila akhirih, pada ayat yang berkata, dan tatkala datang kepada mereka utusan daripada sisi Allah sampai hari akhirnya. Au bima unzila ilaihi minal ayatil madhkurah, atau seandainya mereka yakni orang-orang Yahudi itu beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya daripada tanda-tanda yang telah disebutkan, biqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat, dan sungguh telah kami turunkan kepada engkau tanda-tanda dan bukti-bukti. Au bit taurati alladhi uridat, biqaulihi ta'ala, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim, atau seandainya mereka yakni orang-orang Yahudi beriman dengan Taurat yang dimaksudkan dengan ayat Allah, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, sebahagian daripada orang-orang yang diberi kitab itu membuang kitab Allah, mereka mencampakkan kitab Allah, wara'a zuhurihim, membuang ke belakang mereka. Nah, seandainya orang-orang Yahudi itu beriman dengan perkara ini semuanya, beriman dengan Nabi, beriman dengan ayat-ayat Allah, ataupun beriman dengan Taurat yang mereka itu abaikan isinya, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, bi antabu minal yahudiyyati wasti'malis sihr, dengan bahwasannya mereka itu bertaubat daripada keyahudian mereka, agama Yahudi mereka, dan pengamalan sihir yang mereka lakukan, lamathubatun min indillahi khair, maka balasan, ganjaran daripada Allah itu adalah pasti lebih baik. Ai la syai'un min thawabillahi khairun lahum, yakni sesuatu daripada balasan Allah itu adalah baik bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahuinya.
Baik, jamaah sekalian, pada penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata, "Lau." Nih, perhatikan perkataan lau. Seandainya Allah menggunakan perkataan lau dalam Al-Qur'an yang berarti andai kata. Kalau Allah menggunakan perkataan lau, maka yang diandaikan Allah itu tidak terjadi atau sangat susah untuk terjadi kalau Allah menggunakan perkataan lau. Seperti misalnya dalam ayat yang lain Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, "Lau kanal bahru midadal li kalimati rabbi." Ya. Seandainya kami jadikan lautan itu sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan, Allah menggunakan lau. Itu perumpamaan andaian yang tidak mungkin terjadi. Begitu. Ataupun pada ayat yang lain, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke atas satu gunung. Nah, itu juga menggunakan perkataan lau. Tidak mungkin terjadi. Nah, pada ayat ini juga Allah menggunakan perkataan lau. Lau annahum amanu. Seandainya mereka orang-orang Yahudi beriman, wattaqau, dan bertakwa. Nah, kalau Allah menggunakan perkataan lau ini berarti memang orang Yahudi tidak akan pernah semuanya beriman kepada Nabi kita Muhammad sampai hari kiamat. Walaupun ada sebagian kecil yang beriman pada akhirnya, tetapi akan ada golongan daripada bangsa Yahudi ini yang sampai hari kiamat tetap tidak akan pernah mau beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu, ya. Dan seandainya mereka mau bertaubat daripada amalan sihir mereka itu, lamathubatum min indillahi khair. Balasan daripada Allah itu, yakni di akhirat nanti, adalah jauh lebih baik daripada apa yang mereka yakini di dunia. Ya. Itu kesimpulan daripada rantaian ayat yang bercerita tentang sihir. Kesimpulannya adalah hendaknya kita jangan coba-coba mempelajari ilmu ini, karena ilmu ini berkait rapat dengan jin. Setiap orang yang mengamalkan ilmu sihir pasti mereka akan menggunakan khidmat daripada bangsa jin. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang tadi saya sampaikan, jin itu punya misi. Di antara misinya adalah menyesatkan kita. Ya, apalagi kita ini lemah. Kita tidak bisa melihat dia, sedangkan dia bisa melihat kita. Jin ini kan terbuat daripada api, ya. Di antara kelebihan unsur api ini, dia bisa berubah bentuk sesuai dengan keinginannya. Tuh. Kalau manusia terbuat daripada tanah, kalau sudah jadi begitu ya begitu aja. Kalau jin itu karena dia terbuat daripada api, lebih lembut, lebih ringan, maka dia bisa berubah bentuk dan juga dia bisa menempuh jarak yang jauh dalam tempo yang dekat. Itu kelebihan yang ada pada jin. Nah, kita juga mesti fahami bahwa pada ayat Al-Quran, tepatnya pada surah Jin, ada ayat yang berbunyi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada beberapa orang lelaki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin, tetapi mereka, yakni bangsa jin ini, menjadikan mereka, yakni manusia tadi, bertambah sesat. Tuh lihat, ini ayat dalam surah Jin yang pada ayat yang ke-6. Nanti bisa dilihat di rumah.
Allah berkata bahwa ada di kalangan manusia yang suka cenderung kepada jin, minta perlindungan kepada jin, bantuan kepada jin. Nah, jin ini memanfaatkan kesempatan itu untuk menyesatkan manusia. Seperti misi nenek moyangnya dulu iblis, ya. Ketika ada manusia minta bantuan, di situ dimanfaatkan oleh bangsa jin. Ya. Maka hati-hati, jangan kita dekat-dekat dengan ilmu ini, ya. Baik. Kemudian ada perkara yang pernah saya dengar dari almarhum Kiai Haji Saifuddin Amsir. Kata dia pernah diundang ke Kalimantan katanya. Ketika sampai di Kalimantan, dia mau dikerjain sama orang sana, ya, mau ngetes. Setiap ada orang yang datang, apalagi ulama, mau dites sama orang-orang sana, terutama yang jadi dukun itu. Dites ini orang sakti ataupun tidak, ya. Kalau sakti baru mereka mau ngaji, kalau enggak mau, gitu. Masya Allah, ini luar biasa. Beliau, Buya Saifuddin Amsir, bercerita, ya, itu tukang sihir semuanya, tukang sihir ya, bukan tukang sihir zaman sekarang disebutnya bukan begitu, dukun ya, paranormal, orang pintar, itu semuanya takluk, nggak bisa buat apa-apa terhadap beliau, tidak berfungsi ilmu mereka tuh. Nah, ini perlu kita amalkan nih, kita perlu tiru nih, ya, karena setiap orang ada kemungkinan untuk diserang oleh ilmu-ilmu yang seperti ini. Apalagi kalau kita itu punya kelebihan, baik harta, baik pengaruh dan sebagainya, pasti ada orang yang hasad, ya. Nah, apa kuncinya beliau ini dapat terlindungi daripada kejahatan-kejahatan ini? Pada minggu yang lalu saya sebutkan, hendaklah kita baca apa? Al-Mu'awwidhatain. Kita bisa tambahkan lagi. Beliau bercerita, Kiai Saifuddin Amsir ini, dia di antara wiridannya adalah dia suka membaca Hizbun Nasar. Ya. Hizbun Nasar dan juga Hizbul Bahar. Ini ampuh, ini dua. Ya. Ini ampuh. Maka kita bisa baca ini juga sebagai bacaan harian kita. Hizb Bahar dengan Hizb Nasar. Ya, bisa dicari dalam buku-buku wirid. Ya. Hizb Nasar ada yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, ada yang dikarang oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Hizb Bahar juga begitu, ada yang dikarang oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Baca, itu sangat baik untuk melindungi diri daripada sihir. Ya. Kemudian ayat yang kita bahas pada minggu yang lalu, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman, gitu ya sampai habisnya itu. Ini ayat juga sangat bagus untuk menghalau jin yang merasuk ke diri seseorang. Jadi kalau ada orang kemasukan setan, bukan kemasukan setan, kemasukan jin. Ya, kemasukan jin. Di antara ayat yang bisa kita baca ini, kalau ada jin dibacakan ayat ini, memang dia akan kepanasan dan dia akan mencoba keluar daripada diri orang yang dimasuki tadi. Ya. Ini bisa kita jadikan ikhtiar. Ya. Yang penting kita punya keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ayat ini, kita baca Fatihah, kita baca Mu'awwidhatain saja, kalau kita yakin itu jin enggak akan pernah mau masuk kepada diri seseorang. Ya. Ini pengalaman saya juga sewaktu di Malaysia itu. Jadi waktu itu saya tinggal di satu perumahan, satu rumah flat ya, rumah susun. Nah, saya sebetulnya di sana itu
cuma sebagai guru ngaji saja, ngaji Iqra, ngaji Quran waktu itu. Tetapi orang-orang sana menganggap kalau sudah dipanggil ustadz semuanya bisa gitu, termasuk ngobatin orang kemasukan jin gitu ya. Padahal saya nggak pernah sama sekali, nggak pernah belajar, nggak pernah apa. Dianggap semua ustadz itu bisa aja semuanya. Ya kayak di sini juga ya kan, ustadz multi talenta, bisa jadi MC kawinan gitu, bisa bawa tahlil, bisa ceramah, ya segalanya bisa gitu ya. Yang namanya ustadz harus bisa gitu, termasuk ngobatin orang kemasukan. Nah, saya pernah didatangi orang tuh, Ustadz tolong, ini ada orang kemasukan. Lah, gimana orang minta tolong masa kita bilang nggak bisa? Ya kita pura-pura bisa aja dah, gitu ya. Kita datangi ke sana, ya kita datangi ke sana. Kemudian sebelum saya saya coba bacakan sesuatu, ada yang bilang, Ustaz hati-hati Ustaz, kemarin saya coba pegang-pegang dia nih, pegang-pegang orang yang kemasukan, dipukul saya gitu. Wah, dalam hati takut juga nih, jangan-jangan saya kena pukul juga. Tapi dengan keyakinan yang saya baca cuma itu aja. Memang saya nggak pernah belajar ngobatin orang kemasukan, bacanya itu aja ayat Al-Mu'awwidhatain. Saya baca Fatihah, saya pegang ubun-ubunnya gitu ya. Saya pegang ubun-ubunnya. Ustaz hati-hati Ustaz. Wih, ini orang waktu saya pegang ubun-ubunnya udah begini-begini aja nih. Gitu. Saya bacakan Al-Mu'awwidhatain, kemudian saya sapukan, usapkan ke wajahnya, kemudian saya buang gitu ya. Setelah itu sadar dia. Sadar. Nah, itu sangat mujarab ya. Jadi kalau ada yang kemasukan bisa diamalkan itu. Artinya ayat ini juga sangat kuat pengaruhnya dan sangat tidak disukai oleh bangsa jin. Ya, begitu. Itu dua ayat itu luar biasa hebatnya. Ya, maka jangan sampai kita tidak baca dua surah itu, terutama pada waktu pagi dan petang. Jadikan sebagai wirid, sebagai amalan harian kita. Ya. Nah, setelah itu saya jadi sering dipanggil orang ini. Saya sering dipanggil orang. Akhirnya saya nggak mau lagi. Nggak mau lagi, udah dah, kasih yang lain aja. Kebetulan ada jamaah surau itu yang juga dia belajar. Saya suruh dia aja kalau ada apa-apa, suruh dia tuh. Sebab saya takut. Bukan apa-apa, bangsa jin ini adalah bangsa yang sangat pendendam. Ya. Kalau kita perlakukan dia dengan cara yang tidak betul, ya. Memang keluar daripada jasad orang yang dimasuki ini. Tetapi dia kan tetap memperhatikan kita, siapa yang buat. Banyak kejadian di mana orang yang biasa mengobati orang yang kemasukan, kemudian yang diserang bukan orang yang mengobatinya, diserang siapanya? Anak dan istrinya. Yang mungkin dari segi pendinding, penjagaan tidak seperti bapaknya yang mengobati. Istrinya mungkin wiridannya kurang, anaknya apalagi. Banyak kejadian di mana ayahnya mengobati, kemudian yang diserang adalah keluarganya. Nah, setelah itu saya tidak mau lagi. Ya. Saya takut, ya. Saya bukannya pinter-pinter banget ngobatin orang. Itu cuma kebetulan dan alhamdulillah jadi begitu. Nah, setelah itu saya tidak mau lagi. Nah, kenapa saya ceritakan kisah ini? Sekedar satu tambahan bahwa memang ayat yang kita sudah pelajari itu, kalau kita yakin, sangat bermanfaat untuk kita sebagai pendinding diri kita. Ya. Jadi jangan pernah kita jauh-jauh daripada Quran. Ya, setiap hari pastikan ada ayat Quran yang kita baca. Di rumah kita juga biar dibiasakan dibacakan Quran di dalamnya.
insya Allah rumah itu akan aman, akan selamat dari segala bentuk keburukan-keburukan, baik yang datang daripada manusia atau yang datang daripada bangsa jin itu. Ya, jadi saya rasa cukup sekian tafsir tentang ayat yang ke-103. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat juga bagi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.